Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Bilqis Azharawanti, sebagai researcher untuk memaparkan hasil riset saya dengan topik efektivitas dan efisiensi berpikir kreatif, kritis, dan taktis dalam penyelesaian masalah di organisasi. Baik, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya ingin memberikan sedikit latar belakang mengenai topik ini. Kemampuan berpikir kreatif, kritis, dan taktis sangat penting dalam organisasi karena membantu individu dan tim menemukan solusi inovatif, menganalisis masalah secara mendalam, dan mengambil tindakan yang tepat dan mencapai tujuan. Kreativitas mendorong ide-ide baru, berpikir kritis, memastikan keputusan didasarkan pada logika dan data yang kuat. Sementara berpikir taktis memastikan implementasi solusi secara efektif. Ketiga kemampuan ini saling melengkapi, memungkinkan organisasi untuk menghadapi tantangan kompleks dengan pendekatan yang terstruktur dan adaptif. Sebelum masuk ke landasan teori, ada profil research, yaitu biodata saya sendiri. Langsung saja masuk ke landasan teori, yaitu berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, inovatif, dan orisinal yang mampu memecahkan masalah atau menciptakan peluang. Karakteristiknya meliputi imajinasi, fleksibilitas, dan keberanian mengambil pendekatan yang tidak konvensional. Dalam organisasi, berpikir kreatif meningkatkan inovasi, membantu mengidentifikasi solusi baru, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Contohnya, mengembangkan produk unik melalui brainstorming lintas tim yang menghasilkan inovasi produk yang memenuhi kebutuhan pasar dengan lebih baik. Dan yang berikutnya ada landasan teori berpikir taktis. Apa sih berpikir taktis itu? Berpikir taktis adalah kemampuan untuk fokus pada implementasi solusi jangka pendek yang efektif dengan tetap mempertimbangkan tujuan strategis dalam organisasi. Berpikir taktis memastikan rencana dieksekusi secara efisien dan tepat waktu. Hubungannya dengan eksekusi solusi terletak pada penerjemahan visi strategis menjadi tindakan nyata yang dapat diukur keberhasilannya. Contohnya, dalam manajemen proyek, seorang manajer menggunakan berpikir taktis untuk mengatur prioritas tugas, alokasi sumber daya, dan penjadwalan kerja agar proyek selesai sesuai target tanpa mengorbankan kualitas. Dan ada pula efektivitas dan efisiensi. Apa sih efektivitas dan efisiensi itu? Efektivitas dalam berpikir adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan menggunakan pendekatan yang paling tepat. Efisiensi di sisi lain fokus pada penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, biaya secara optimal untuk mencapai hasil tersebut. Ketiga jenis berpikir, kreatif, kritis, dan taktis mendukung efektivitas dan efisiensi penyelesaian masalah dengan cara yang saling melengkapi. Berpikir kreatif membantu menciptakan solusi inovatif yang efektif untuk masalah unik. Berpikir kritis memastikan bahwa solusi tersebut berbasis analisis yang mendalam dan logis, sementara berpikir taktis mengarahkan implementasi solusi tersebut secara efisien dalam situasi nyata. Kombinasi ini memungkinkan organisasi untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak hanya optimal tetapi juga berkelanjutan. Baik, dan di sini ada tabel perbandingan jurnal yang saya akan memberikan usulan dari rumusan masalah yang ada di jurnal di dalam tabel tersebut. Usulan dari saya itu adalah berpikir kritis berperan penting dalam meningkatkan kinerja inovasi melalui pengaruh self-efficacy, kerja sama, dan kreativitas yang terbukti memberikan dampak positif pada individu maupun tim dalam organisasi.
Dan usulan rumusan masalah untuk jurnal di dalam tabel ini, pembelajaran berbasis masalah yang terintegrasi dengan kecerdasan emosional dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, dan memecahkan masalah. Langkahnya dimulai dengan mengidentifikasi kemampuan siswa merancang pembelajaran berbasis studi kasus dan diskusi kelompok, serta melibatkan aspek emosional seperti refleksi dan kerjasama. Evaluasi dilakukan melalui tes dan observasi untuk mengukur efektivitas, lalu hasilnya digunakan untuk menyempurnakan metode agar lebih optimal. Dan yang terakhir, usulan rumusan masalah dari saya adalah kolaborasi tim dan efisiensi kerja memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan organisasi dengan menganalisis interaksi tim, komunikasi, pembagian tanggung jawab, manajemen waktu, dan teknologi. Organisasi dapat menciptakan kolaborasi yang efektif untuk mendukung produktivitas dan hasil kerja yang optimal. Dan yang terakhir ada referensi. Beberapa materi yang sudah saya sampaikan kepada kalian itu saya mengambil referensi dari ini. Harapan saya kepada masyarakat ke depannya, semoga masyarakat terus mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, kritis, dan taktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemampuan ini, setiap individu dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk menciptakan solusi atas tantangan yang dihadapi bersama, membangun lingkungan yang inovatif, dan mencapai tujuan bersama secara efektif dengan pemikiran yang terbuka, analitis, dan strategis. Masyarakat dapat menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang mengenakan kalian. Dan sebelum saya akhiri, saya mempunyai kata-kata motivasi untuk kalian. Kreativitas adalah benih perubahan, pemikiran kritis adalah akarnya, dan taktik yang baik adalah air yang menyuburkannya. Hanya dengan ketiganya, pohon kesuksesan dapat tumbuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan pemaparan dari saya. Terima kasih, saya Beka Jaramenti, izin pamit.